Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Negeri 30 Semarang. Halo, hai Sobat Kebalu. Kembali lagi bersama aku, Tika Nita Jevan Radini. Saya Arsia Bosna Janeta. Kali ini kita akan memandu jalannya podcast. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat begitu luar biasa, yaitu Bapak Aditya Wijayanto SHMH selaku Kasubsi A Kejaksaan. Beri tepuk tangannya dong. Selamat pagi. Pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik dek. Ya. Alhamdulillah. Nah, kejaksaan ini adalah instansi sebagai penuntut umum tunggal. Apa itu penuntut umum? Jadi kalau adik-adik lihat itu di berita di televisi, ada si orang mencuri, ditangkap polisi, ya kan? Polisi itu yang bukan yang memenjarakan, dia cuma menangkap. Nanti ketika dia tangkap, terus dia bikin berita acara atau bikin BAP, nanti jaksa yang teliti. Ini perkara sudah lengkap nggak? Perkara ini sudah masuk sebagai tindak pidana tidak? Kalau belum, sudah dilengkapi polisi sebagai penyidik. Kalau sudah lengkap, dibawa ke pengadilan disidangkan. Nah, setelah disidangkan, nanti hakim memutus putusannya nanti kata 1 tahun. Nanti yang memenjarakan bukan polisi, yang memenjarakan yang eksekusi kejaksaan begitu. Jadi selaku penuntut umum tunggal dan juga sebagai penyidik bidang tertentu seperti korupsi, gitu kan. Makanya kalau lihat di TV itu hati-hati pasti bisa lihat, kejaksaan kok yang nangkap orang kena korupsi ya, bukan KPK, bukan polisi gitu ya. Karena kami punya kewenangan di bidang korupsi sebagai penyidik. Saya juga selaku penuntut umum terus bidang kehutanan. Di bidang kehutanan itu karena di kehutanan ini kita kan banyak yang sudah gundul, makanya jaksa juga sebagai selaku penyidik begitu adik-adik. Maksud dan tujuan dari program Jaksa Goes to School itu apa, Pak? Nah, Jaksa Goes to School itu atau jaksa masuk sekolah itu tujuannya untuk mengedukasi adik-adik ini semua bahwasanya karena kan kadang adik-adik ini kan nggak tahu realita hukum itu seperti apa. Kita akan memberikan keterangan hukum, yaitu materi yang sekarang saya lagi mau akan share atau bagikan, yaitu terkait tentang bijak menggunakan media sosial. Kenapa? Karena di kota Semarang ini, kalau di daerah nggak seperti di kota Semarang ya, di kota Semarang ini anak-anaknya itu sudah sejak dini sudah mulai menggunakan teknologi. Bahkan saya juga pernah menangani perkara tentang undang-undang ITE, yaitu terkait dengan seorang laki-laki video perempuan dari toilet atau kamar mandi, terus internet dibolong di situ, terus dimasukkan ke laptopnya. Ya betul, undang-undang ITE waktu itu mulainya 2 tahun 6 bulan. Itu kan salah satu dampak negatif dari media sosial atau internet juga ya. Iya, tapi kan kita juga pasti tahu adanya media sosial, adanya kemajuan teknologi, pasti ada plus dan pasti ada minusnya. Yang kita sharingkan adalah minusnya, bukan plusnya gitu. Terus ini Bapak, ini kan banyak banget sekarang mungkin pelajar gitu atau maupun orang dewasa itu kan banyak yang melakukan kejahatan terus masuk ke hukum, melanggar hukum. Pernah nggak sih Pak pelajar itu yang terjadi di lembaga pendidikan yang masuk ke kejaksaan? Mas Dek, kalau di kota Semarang saya katakan masih bagus ya. Paling yang saya masih temui itu waktu kemarin itu yang saya menangis sebagai jaksanya tawuran antara SMK. Pasti lihat TV ya? Iya, banyak itu sekarang. Itu ada itu di SMK, nggak sesuai namanya ya, antar SMK Negeri dan SMK Negeri itu tawuran. Pertama mereka didatangi SMK Negeri A, ya, habis itu dibales. Itu ada yang masuk karena masih sekolah, masih anak-anak. Kan kalau kita menggunakan undang-undang perlindungan anak itu bahwasanya anak bisa dihukum tapi pidananya setelah dari orang dewasa. Misal nih deh, kalau adik ini kan masih usia berapa nih sekarang? 13-14. Kalau anak di bawah 18 tahun itu bisa dilakukan pidana, tapi hukumannya cuma setelah dari maksimal orang dewasa. Misalnya hukuman maksimal 5 tahun, dia kenanya cuma 2 tahun 5 bulan atau 2 tahun 6 bulan setengahnya begitu. Kemarin masuk tapi cuma hitungan ya, masih anak-anak kan hitungannya gitu. Terus di sekarang ini kan banyak ya anak-anak yang melakukan tawuran, terus kekerasan, bullying terhadap teman-teman sekitarnya. Itu ada hukuman bagi yang melanggar hukum itu. Terus apakah bisa sampai dipidana? Seperti yang saya tadi sampaikan, bullying atau tawuran itu bisa dipidana, dan kemarin sempat ada yang masuk walaupun maksudnya cuma
Tapi yang intinya kalau pidana itu sebenarnya kalau saya pikir ya bukan sebagai alat menakut-nakuti ya, tapi kenyataannya juga kalau pidana ini kalau kita nggak ada contoh orang masuk itu, nanti teman-teman bilang hukum itu tumpul ini itu ya kan. Makanya ketika ada anak yang masuk nanti jadikan efek jerah bagi anak-anak yang lainnya. Kemarin sudah ada yang kena untuk perkara tawuran ya kan. Terus untuk perkara bullying memang sampai saat ini belum pernah ada, tapi semoga tidak akan pernah ada di Kota Semarang. Makanya kami kadang di tahun 2023 kemarin banyak masuk ke sekolah-sekolah memberikan penerangan hukum terkait dengan bullying, karena bullying itu juga ada hukumannya, karena kita mukul teman itu pasti kena ya. Cuma kan rata-rata karena lukannya ringan atau apa tidak disampaikan ke peradilan gitu. Oke Bapak, jadi memang benar-benar kita tuh nggak usah melakukan perbuatan seperti itu. Betul. Gitu. Karena ini Bapak, kan mesti kejaksaan itu punya langkah, punya cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Kota Semarang, apalagi masalah tentang pelajar yang melakukan pelanggaran. Dan bagaimana sih Pak, gimana caranya kejaksaan menyelesaikan semua permasalahan itu, dan gimana caranya biar pelajar di Kota Semarang tuh tahu agar tidak melakukan seperti hal yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih Adik. Di Kejaksaan sendiri sejak tahun 2021 kami punya program namanya itu Restoratif Justice. Apa itu Restoratif Justice? Yaitu adalah penanganan perkara yaitu di antara kedua belah pihak jika terjadi perdagangan tidak perlu sampai naik ke pengadilan. Semisal ada si A mukul si B, ketika si A dan si B sudah berdamai, perkara tidak perlu naik ke pengadilan. Nah, untuk penerangan hukumnya kami selalu lakukan yaitu memberikan edukasi ke sekolah-sekolah bahwasanya tentang adanya penerangan hukum terkait apa namanya bullying, narkotika, dan bijak menggunakan media sosial, karena memang ini dunianya anak-anak, dunia masa pertumbuhan atau mencari jati diri begitu. Dan kita juga nanti ketika kami melakukan penerangan hukum ke kelurahan atau kecamatan, materinya berbeda. Suka duka menangani kasus di kejaksaan, terutama untuk pelajar-pelajar, suka dukanya itu apa saja? Kalau saya sendiri, kalau untuk pelajar ini suka dukanya adalah ketika kita mau menuntut atau menaikkan perkara dari anak-anak ini, kadang terasa tidak tega. Kenapa? Karena mereka masih sekolah, mereka masih punya masa depan, ya kan, masa depan masih sebagai penerus generasi bangsa. Di sisi lain dia sudah melakukan perbuatan yang dilanggar undang-undang, jadi kita terasa ada rasa apa namanya ya? Iya, rasa kasihan mau maju kita juga, ini undang-undang menyuruh, mau mundur ya nggak bisa juga gitu. Jadi kayak buah semangat bagi saya. Saya pernah punya pengalaman waktu saya kerja di Kertanegara Kaltim, anak SMA kelas 1 beli narkotika bersama orang dewasa. Ya udah mau nggak mau sekolahnya putus, karena ketika diputusannya nggak salah 2 tahun sekian nggak salah. Karena pidana masuk. Gitu. Masalahnya sudah sampai narkotika. Iya, narkotika. Kadang juga kita tuh nggak bisa ekspektasi gitu kalau si anak ini bakal ngelakuin kejahatan yang udah tinggi gitu loh, apalagi kalau udah masalah narkoba. Karena kalau saya pikir adik-adik mungkin di sekolah ini Bapak Ibu guru sudah mengawasi adik-adik dengan bagus, dengan baik, dengan apa namanya pengawasan sama edukasi di sekolah bagus. Tapi ketika kita di rumah, di kampung atau di lingkungan rumah, kita kan Bapak Ibu guru nggak bisa mengontrol adik-adik kumpul sama siapa kan, siapa teman mainnya kan. Nah, kalau adik-adik kumpulnya sama anak yang bagus ya alhamdulillah baik kan ya. Kalau iya ada kata-kata sama anak yang ya kalau atau sebagainya kan kita juga ikut, karena mau nggak mau lingkungan mempengaruhi semuanya gitu. Oh, jadi emang pertemanan itu harus milih yang baik banget. Betul. Asal-asalan bakal rusak gitu. Bapak berikan saran untuk pelajar di Kota Semarang, khususnya di SMP Negeri 30 Semarang, agar terhindar dari permasalahan hukum dan agar terhindar dari masalah pidana juga. Ya, terima kasih Dede ya. Bahwasanya kalau saya mengatakan rata-rata anak-anak bahkan orang dewasa mengatakan, kenapa ketika dia melakukan pidana dia mesti jawabannya saya nggak tahu kalau itu salah, saya nggak tahu kalau itu dilarang sama negara. Padahal kalau kita mengatakan undang-undang itu setelah dia diundangkan masyarakat wajib tahu atau mengetahuinya. Makanya saya ingin tekankan, kenali hukum, jauhi hukuman. Karena ketika kita kenal pasti kita menjauhinya. Seperti yang tadi saya katakan di awal, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Jadi sebelum saya tutup atau ditutup, saya punya studi stop ini dari Kejaksaan di Kota Semarang buat Dede ya. Buku satu untuk salah satu kalau untuk apa? Penalih hukum hukuman.
Terima kasih ya Bapak. SMP Negeri 30 Semarang, sendiri bisa, bersama luar biasa. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan podcast untuk kali ini. Yaitu terima kasih juga buat Bapak Aditya yang sudah memberikan informasi yang begitu luas yang bisa menambah wawasan kami semuanya. Semoga Bapak selalu sehat untuk mengatasi hukum-hukum di Semarang. Semoga semuanya sukses. Dan ingat ya buat pelajar-pelajar di Kota Semarang, jangan pernah ngelakuin kesalahan yang bisa melanggar hukum, karena itu bisa merugikan kalian sendiri. Oke, sekian dari kami semuanya. Oh iya, sebelum kami undur diri, jangan lupa ya follow IG sekolah kami SMP Negeri 30 Semarang. Sekian dari kami, sekian dari podcast SMP Negeri 30 Semarang. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.